Shalom, selamat Sabat Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Pada hari Sabat ini merupakan satu puncak pembelajaran bagaimana kita berbicara tentang perjalanan bangsa Israel. Pada Sabat yang ke-13 ini, Yosua akan mengakhiri kepemimpinannya terhadap bangsa Israel. Dan ayat hafalan kita pada hari Sabat ini merupakan satu ayat yang sudah biasa kita dengar ketika kita berbicara tentang Yosua. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini merupakan satu ajakan pernyataan tegas oleh Yosua di mana dia memilih bersama dengan Tuhan karena dia sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Judul pelajaran kita pada hari Sabat ini dan sepanjang minggu ini adalah pilihlah pada hari ini, di mana pelajaran ini akan disampaikan lebih detail bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Sagala. Selamat Sabat Pendeta. Selamat Sabat Sermika dan selamat Sabat pemirsa semuanya. Bapak Ibu pemirsa, untuk masuk kepada diskusi, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, agar kiranya firman ini dapat menguatkan iman dan kerohanian kami, di mana kami juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemirsa, pelajaran kita pada hari Sabat atau sepanjang minggu ini berbicara mengenai satu akhir daripada rangkaian yang panjang, di mana beberapa ratus tahun yang lalu Tuhan telah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham. Ya, janji itu sudah lama sekali diucapkan, dan pada saat ini Yosua mengantarkan bangsa Israel ke tempat, ke tanah, ke wilayah di mana Tuhan pernah menjanjikannya. Dan rangkaian panjang ini mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, lanjut kepada Yusuf dan Musa, dan diakhiri oleh Yosua. Bapak Ibu pemirsa, pada pelajaran ini dikatakan bahwa Sikem itu merupakan satu tempat di mana dulu janji itu diucapkan pertama kali kepada Abraham. Dan Yosua berada juga di situ untuk mengingatkan bangsa Israel akan janji-janji itu. Pak Pendeta, yang menjadi pertanyaan yang perlu kita diskusikan di sini adalah apa pentingnya bagi Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel di sini dulu janji itu pertama kali diucapkan. Nah, kan bisa saja, ya sudah, inilah tanah yang diberikan Tuhan kepada kita, nikmati. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta? Baik, terima kasih ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pemirsa WR Borneo, dimanapun kita berada. Kalau kita melihat ini pelajaran sekolah Sabat kita ini, ya, ini kan ayat hafalannya ini adalah panggilan ya. Betul. Panggilan yang dilakukan oleh seorang Yosua, ya, tokoh, pemimpin besar bangsa Israel ya, sebelum dia sebelum dia beristirahat ya, beristirahat dari segala jerih kehidupannya. Nah, sebagai seorang manusia setiap manusia tentu memiliki rasa kekhawatiran, gitu ya, rasa kekhawatiran. Ya mungkin sama ya, kalau seperti contohnya pemirsa ya, kalau Anda adalah orang tua, lalu Anda akan pergi ke sebuah tempat gitu ya, Anda akan meninggalkan anak-anakmu di rumah, ya meskipun kita sudah nasihati, ada rasa khawatir tetap ya gitu ya. Ada rasa khawatir walaupun kita sudah mencoba untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka selama kita akan pergi jauh gitu ya. Contohnya liburan gitulah 1 bulan.
kita sudah siapkan makanan di kulkas, ya, kita sudah siapkan voucher listriknya mungkin untuk supaya tidak ada masalah dan lain sebagainya gitu ya. Sudah berikan sejumlah uang ya untuk menjadi pegangan selama pergi. Tapi eh, tetap selalu akan ada rasa khawatir, gitu ya, ketika akan meninggalkan mereka. Yosua, dia tahu bahwa waktunya untuk tinggal bersama-sama dengan bangsa itu sudah tidak lama lagi. Dia tahu itu. Ya, Tuhan sudah kasih bocorannya kepada dia gitu ya kan. Kau nggak lama lagi Yosua. Ya. Kau tidak akan lama lagi bersama-sama dengan mereka. Sehingga sebagai seorang pemimpin besar sebuah bangsa, ketika dia mengetahui bagaimana karakteristik dari bangsa yang dia pimpin, muncul kekhawatiran. Ya, muncul kekhawatiran di dalam dirinya. Itu sebabnya Joshua ingin mendapatkan sebuah komitmen dari mereka yang akan ditinggalkan kelak. Ya kan? Kira-kira bagaimana nanti ya bangsa ini? Kemana mereka akan pergi? Melihat bagaimana sulitnya ya Yosua dalam memimpin mereka, jatuh bangun mereka dalam perjalanan hingga mereka tiba di tanah Kanan itu. Joshua melihat gimana ya nanti mereka ini ya, gitu ya. Ketika saya masih bersama-sama dengan mereka saja, ini masih banyak ini masalah, masih banyak yang harus dibenahi gitu ya. Bagaimana nanti kalau saya sudah tidak ada gitu. Bukan berarti Yosua meragukan kuasa dan kepemimpinan Allah. Yang Yosua khawatirkan adalah bangsa itu akan lupa, mereka akan meninggalkan Allah. Rasanya aduh sia-sia sekali ini perjuangan selama ini gitu. Ya, sehingga Joshua memanggil mereka. Joshua memanggil mereka berdiri berhadap-hadapan di sebuah tempat yang disebut dengan Sikem. Sikem ini adalah sebuah wilayah, ya, salah satu wilayah di tanah Kanaan di mana pertama sekali Allah mengucapkan janji kepada Abraham bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi bagianmu dan juga keturunanmu. Di sanalah janji untuk pertama sekali Allah menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan menjadi bagian keturunan Abraham. Yaitu merekalah pada saat itu. Tempat mereka berdiri. Tempat mereka berdiri. Bangsa itu, bangsa Israel. Ya kan? Nah, ketika Joshua akan tanda petik meninggalkan bangsa itu, maka Joshua ingin meyakinkan mereka, ayolah, disinilah janji untuk Abraham yang Tuhan berikan bahwa keturunannya akan mendiami tanah ini. Dan saat ini, di tanah ini juga, saya mau mengingatkan kembali janji Allah itu. Bahwa ketika kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan kepada Abraham di Sikem pada saat itu. Tanah ini akan menjadi bagian keturunanmu. Ya kan? Mereka akan bertumbuh, berkembang dan terberkati kalau mereka setia kepada Tuhan. Maka Yosua mengingat perjalanan kehidupan bangsa itu yang jatuh bangun itu, maka dia ingin menarik perhatian bangsa itu. Dia ingin kembali, dia ingin membuat sebuah komitmen kepada bangsa itu. Ayolah kita buat komitmen, kita bangun komitmen bahwa kita akan tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan telah menggenapi janjinya, memberikan tanah ini menjadi bagian kita. Maka lihatlah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Maka mari untuk kita tetap membangun kesetiaan kita
kepada Tuhan. Ya. Kenapa Joshua melakukan hal ini? Karena dia tahu dia akan berpisah dari bangsa itu. Ya. Mereka tidak punya raja. Tidak ada raja yang menjadi pemimpin mereka. Dan ketika Joshua ini akan meninggalkan mereka, Joshua bisa saja berpikir, wah, siapa nanti yang akan memimpin mereka? Maka dengan ajakan itu, dalam Joshua pasal 24 itu dikatakan, ketika Joshua ingin memanggil mereka di Sikem, memperbaharui janji mereka, komitmen mereka kepada Allah, sesungguhnya Joshua ingin menyatakan kepada mereka bahwa engkau tidak butuh raja yang terlihat seperti bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan Allah sendiri adalah rajamu. Dan selama engkau tunduk patuh kepada Tuhan Allahmu, Tuhan akan menjaga, menyertai, melindungi, dan memberkati engkau. Tidak perlu raja yang terlihat. Karena Joshua tahu dia akan berpisah dari bangsa itu. Sehingga Joshua mengingatkan, Allah lah yang telah mengambil, ya, Allah yang telah mengambil, Allah yang telah memberi, Allah yang telah mengutus, Allah yang telah memberikan tulah, dan Allah lah yang sanggup memberikan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Maka percayalah kepada Allah. Pilihlah Allah menjadi pemimpinmu, karena engkau tidak akan pernah dikecewakan. Jadi kenapa Yosua memanggil bangsa itu, mengikat perjanjian, meminta komitmen di Sikem? Karena itulah, di tempat itulah kali pertama Allah menjanjikan tanah perjanjian itu. Dan Allah ingin menegaskan kembali melalui Joshua bahwa dia telah menepati janjinya. Dan kalau engkau tetap setia meskipun engkau tidak punya pemimpin besar seperti Joshua, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan engkau. Baik, terima kasih pendeta, karena selama ini tanah itu masih janji Ya. selama mereka perjalanan. Betul. Oh, janji di tanah di sana begitu ya. Ya. Tapi pada hari itu bukan lagi sekedar janji, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan. Iya, dan artinya begini, Joshua ingin menyampaikan bahwa meskipun Tuhan berjanji kepada Abraham, Mm-mm. tapi janji itu juga menjadi bagian mereka yang hidup pada masa itu. Karena mereka adalah bagian dari perjanjian itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau jika engkau menurut kepadaku, maka janji yang sama juga menjadi bagian bangsa itu. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu kan sebuah kekuatan besar. Betul. Ya kan? Maka Joshua ingin bangsa itu memiliki ketetapan hati untuk sama seperti Abraham. Ya, dia bergantung, percaya sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Baik, terima kasih pendeta. Saya rasa Tuhan itu kekal, Tuhan yang menepati janjinya bagi keturunan Abraham, Ya. Tuhan yang sama juga memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, Oke. sebagaimana dia sanggup memberikan dan menepati janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan juga bangsa Israel kuno, maka Allah yang sama juga sanggup untuk menggenapi janjinya, memberikan janjinya kepada kita juga yang percaya kepadanya. Gitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu pemirsa, perlu kita ketahui apa janji Tuhan kepada pribadi kita melalui firman Tuhan. Dan pelajaran kita hari Senin ini merupakan suatu pelajaran yang sangat aplikatif, termasuk juga kepada kita, yaitu dengan tulus dan setia. Selain Yosua mengajak komitmen bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan, di dalam pelajaran hari Senin ini dikatakan bahwa Yosua menghimbau takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan tulus dan setia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan takut akan Tuhan dan melayani? Kan bisa saja, ya sudah saya takut akan Tuhan, tapi tidak melayani. Nah, kira-kira apa aplikasi yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, pendeta? Baik, dengan tulus dan setia. Ya. Pelajaran kita mengatakan demikian. Joshua menghimbau agar bangsa Israel takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan tulus dan setia. Betul.
Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam kegentaran dan rasa tidak aman secara emosional. Hal ini lebih mengacu pada rasa hormat, kagum yang berasal dari pengakuan akan besarnya, kudusnya, dan ketidakterbatasan Allah yang tak terselami di satu sisi, dan kecilnya, berdosanya, dan terbatasnya kita di sisi lain. Nah, jadi ketika Joshua meminta agar bangsa itu takut akan Tuhan, sesungguhnya Joshua ingin mengajak bangsa itu untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Siapa dia dan seperti apa dia? Ketika bangsa Israel mengetahui dengan sungguh-sungguh, mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Allah yang telah membawa mereka hingga tiba sampai seperti saat ini, maka itu akan menimbulkan rasa kagum. Wah, siapa yang sanggup membawa kita? Ya, siapa yang sanggup membebaskan kita dari perbudakan di Mesir? Jika bukan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya kan? Menuntun mereka keluar dari Mesir, memberikan roti mana, menurunkan roti mana, roti sorga setiap pagi, memberikan tiang awan pada siang hari, memberikan tiang api pada malam hari, minta daging dikasih daging, minta air keluar dari batu. Ini kan merupakan kekaguman-kekaguman. Wah, ini rasa-rasanya wah gitu ya. Belum selesai kita bilang wah, muncul lagi yang lain. Wah gitu ya. Jadi Joshua ingin mengingatkan kepada mereka, ingatlah, kenallah Allah itu dengan sungguh-sungguh. Karena ketika engkau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, engkau akan merasakan kekaguman yang tak terkatakan. Dan rasa kagum itu akan mendorong engkau untuk mengasihi Dia dengan segenap hatimu. Dan ketika engkau mengasihi Dia dengan segenap hatimu, maka itu akan mendorong engkau untuk melakukan sesuatu bagi Dia dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya Joshua meminta kepada mereka, takutlah akan Tuhan. Karena rasa takut itu tadi adalah rasa kekaguman. Maka rasa kagum yang kita dapatkan karena mengenal seseorang, maka tanpa disuruh untuk melakukan, meminta, meskipun dia tidak meminta, tapi karena rasa kagum yang kita miliki oleh karena pengenalan akan seseorang itu, maka rasa kagum itu akan mendorong kita untuk memberikan sesuatu meskipun tidak diminta. Ya kan? Rasa kagum itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu meskipun tidak diminta. Dan itulah yang diharapkan oleh Yosua dari bangsa Israel. Ya. Kenallah Allah. Sembahlah Dia dengan tulus. Tulus ini kan identik dengan hati. Karena itu adalah sebuah karakter. Mengasihi dengan ketulusan. Itu kan dari hati. Tidak ada orang yang mengasihi dengan ketulusan yang hanya sekedar di bibir saja. Kenapa Yosua meminta bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan dengan tulus dan setia? Karena Joshua sangat paham betul ini ya, bangsa Israel ini. Mereka ini orangnya labil sekali. Ya. Diminta ini dikasih, minta itu dikasih, minta ini dikasih. Sedikit saja terlambat, berontak. Ya kan? Bahkan mereka masih sementara merasakan berkat Tuhan, berontak. Sehingga Joshua meminta kepada bangsa itu, ayolah, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kasihilah Tuhan Allahmu
dengan ketulusan, dengan hatimu. Ya, dengan hatimu. Dari lubuk hati yang paling dalam. Karena ketika engkau mengasihi Tuhanmu dengan ketulusan, maka ketulusan dan kesetiaan yang ada dalam dirimu akan menuntun engkau kepada rasa hormat kepada Tuhanmu, dan rasa hormat itu akan mendorong engkau untuk melakukan sebuah pelayanan kepada Dia. Gitu. Dan itulah yang diharapkan oleh Joshua, yang diharapkan Joshua untuk dapat dilakukan oleh bangsa Israel. Mengasihi Tuhan dengan tulus dan setia. Karena hanya dengan demikian, maka bangsa itu akan dapat memperoleh berkat-berkat yang berlimpah. Meskipun itu hanyalah sebuah ajakan. Ya kan, sebuah ajakan. Itu sebabnya mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, Joshua meminta agar bangsa itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ya. Bukan karena terpaksa, tapi karena dorongan hati. Karena Joshua tahu pelayanan mengasihi yang dilakukan oleh karena keterpaksaan itu bukanlah yang diinginkan oleh Allah. Karena Allah meminta umat-umatnya mengasihi Dia dengan segenap hatinya. Itu sebabnya tidak hanya Joshua tapi Musa pun juga, ketika menghadapkan kepada bangsa itu, pada hari ini kuhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Ketika Musa menghadapkan itu kepada bangsa Israel kuno pada masa itu, maka untuk menerima berkat dan untuk menerima hidup dibutuhkan hati, dibutuhkan tindakan yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Saya pernah mencoba melihat makna kata hati di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa definisi, tapi salah satu definisi dari hati itu kalau berbicara tentang pohon katanya. Kalau disebut hati berhubungan dengan pohon atau tanaman, maka hati adalah bagian inti dari pohon tersebut. Ibaratnya kalau ini adalah sebuah pohon, maka ketika kita menebang pohon ini, maka hati itu adalah bagian tengah paling inti, paling dalam dari pohon tersebut. Saya mencoba menghubungkan ini dengan ajakan dan panggilan Musa serta Joshua untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Joshua dan Musa ingin umat-umat itu mengasihi Allah mereka dari bagian terdalam hidupnya. Apa bagian terdalam dari diri seseorang manusia? Adalah hati nuraninya. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dari hati nuranimu, bagian terdalam dari jiwamu, dari tubuhmu, dari hidupmu. Maka engkau akan hidup, engkau akan memperoleh berkat. Dan ketika engkau melayani, mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, maka itu akan mendorong engkau untuk terus melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Jadi tidak ada keterpaksaan dan bisa saja Yosua memaksa. Bisa. Kamu harus begini, kamu harus begitu sebagai bentuk imbalan kita kepada Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan tapi dihimbau. Biarlah kita melakukan itu dengan kasih. Baik. Tetapi di dalam kebebasan yang diberikan oleh Yosua, mungkin juga diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk mengasihi Dia, tetap ada konsekuensi. Tetap ada punishment. Pelajaran kita hari Rabu, bahaya penyembahan berhala. Nah, penyembahan-penyembahan yang bagaimana? Mungkin kalau menyembah patung mungkin nggak lagi, tapi hal-hal apa yang membuat berbahaya di dalam pelayanan ini, Pendeta? Baik. Jadi pada masa dahulu kala itu, penyembahan berhala itu selalu identik dengan patung Patung dalam bentuk benda lah yang bisa terlihat. Gitu. Tapi sesungguhnya
Berhala itu lebih dari hanya sekedar bentuk atau wujud. Ya. Kenapa? Ada apa namanya? Ada seorang tokoh gereja, ya Martin Luther. Ya, Martin Luther, dia pernah mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Apapun yang dipegang teguh dan dipercayai oleh hatimu. Mhm. Apapun yang dipegang teguh dan dipercayai oleh hatimu, itu adalah Allahmu katanya. Bagian dari berhala. Oh iya, itu adalah Allahmu. Itu makanya ada juga seorang pengkhotbah terkenal ya di abad ke-20 yang mengatakan segala sesuatu yang kau kasihi melebihi Allahmu adalah berhalamu. Jadi berhala itu tidak selalu apa namanya hanya dalam bentuk wujud. Mhm. Tapi ketika kita mencondongkan hati kita kepada sesuatu Lebih daripada Tuhan? lebih daripada Allah kita, itu adalah berhala. Gitu. Itu sebabnya tidak heran ya kalau Raja Sulaiman, raja yang bijaksana itu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati adalah bagian yang terpenting. Itu saya katakan tadi bahwa bagian terdalam dari tubuh hidup jiwa seseorang adalah hatinya. Jadi ketika di rumah seseorang, di rumah kita tidak ada patung, di rumah kita tidak ada berhala yang dalam bentuk wujud yang terlihat. Namun ketika hati kita tidak condong kepada Allah, maka hatimu adalah berhalamu. Itu sebabnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dikatakan, dewa-dewa yang ada di hadapan mereka, maksudnya bangsa Israel, bukanlah dewa-dewa di Mesir atau di seberang sungai, tetapi dewa-dewa itu ada di tengah-tengah mereka. Tidak dalam bentuk wujud. Betul. Tapi ini masalah hati. Ya. Itu sebabnya ketika dalam kitab Ulangan, ya, hambanya mengatakan bahwa Musa ketika mengatakan kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, dia mengatakan aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Ya kan? Langit dan bumi menjadi saksi. Kenapa? Karena hati manusia ini sering sekali berubah-ubah. Ya kan? Kalau dalam bahasa Timur Tengah sana, bahasa Arab, hati itu kan kolbu. Kolbu, ya kan? Kolbu. Nah, dalam bahasa Timur Tengah itu, dalam bahasa Arab itu, kolbu itu artinya adalah berubah-ubah. Ya memang begitu hati manusia kan. Senang dia happy. Tiba-tiba dengar informasi ada yang meninggal, langsung menangis, sedih. Ya, itulah kolbu hati. Ya, Joshua tahu itu. Ini hati bangsa ini apa namanya ini harus dimenangkan gitu. Itu sebabnya Joshua mengatakan, ya, mari condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Ya, condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Pelajaran kita mengatakan, oleh karena itu Yosua memohon kepada bangsanya untuk mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Ya kan? Kata Ibrani yang digunakan di sini adalah natah. Ya, berarti merentangkan, membengkokkan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 16, ya. Dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 16, di sana ada kata sedengkanlah telingamu. Ya. Sedengkanlah telingamu. Ya. Mereka meminta Allah untuk menyedengkan telinganya. Apakah maksudnya telinganya yang disedengkan begitu?
Bukan Bukan, itu sebenarnya. tapi hati. Hati. Ya, hati. Gitu. Jadi Yosua meminta kepada bangsa itu, condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Berarti perilaku akan mengikut. Iya, maka perilaku akan mengikutinya. Gitu ya. Itu. Hati manusia yang berdosa tidak memiliki kecenderungan alami untuk tunduk dan mendengarkan suara Tuhan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kecenderungan hatinya adalah dosa. Jadi hati manusia itu sering condongnya itu kepada dosa. Mengingat hal itu, Joshua tidak lama lagi akan berpisah dari bangsa ini. Maka Joshua meminta agar bangsa ini berkomitmen untuk mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Agar mereka diberkati. Ya kan? Agar mereka hidup. Kan? Himbauan utama dari kitab Joshua ini untuk melayani Tuhan bukan hanya untuk generasi Joshua, tetapi juga untuk setiap generasi baru umat Allah yang akan membaca atau mendengar pesan ini. Jadi ketika ajakan Musa pada generasi pertama agar mereka mencondongkan hatinya kepada Tuhan, Joshua juga memanggil generasi kedua bangsa itu yang telah masuk di tanah Kanaan untuk mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Maka kitab Joshua, pelajaran dari kehidupan di kitab Joshua ini juga, pelajarannya juga bagi kita yang mendengar dan membaca pada saat ini, untuk mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan, maka perilaku kita akan mengikutinya dan kehidupan itu menjadi bagian kita. Karena itu yang dikatakan Musa, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Engkau hanya akan mendapatkan berkat dan engkau hanya akan mendapatkan kehidupan ketika kau mencondongkan hatimu kepada Allah. Tapi ketika engkau mencondongkan hatimu kepada berhala, kepada dunia ini, maka engkau akan mendapatkan kutuk dan engkau akan mendapatkan kematian. Joshua kekhawatirannya jangan sampai bangsa yang dia sudah pimpin ini binasa setelah sejauh ini mereka melangkah. Maka di akhir-akhir, di masa-masa terakhir hidupnya, Joshua meminta bangsa itu berkomitmen mencondongkan hatinya kepada Allah. Gitu. Baik, terima kasih pendeta. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat bagaimana perhatian daripada seorang pemimpin besar, yaitu Yosua sebelum mereka berpisah. Pak Pendeta mungkin bisa menjelaskan kepada kita sekaligus menjadi kesimpulan pelajaran kita pada hari Sabat ini adalah poin apa yang bisa kita lihat dari sosok Yosua ketika dia mengakhiri kepemimpinan, dia mengakhiri pelayanan, dan bahkan dalam tanda petik tadi akan berakhir hidupnya. Pelajaran kita hari Kamis mengakhiri dengan baik sehingga kita semua para pemirsa di sini dapat melihat bagaimana contoh hidup yang baik layaknya seperti Yosua. Silakan pendeta. Ya, baik. Kehidupan bangsa Israel pada masa itu sangat rentan dengan penyembahan berhala. Betul. Dan penyembahan berhala itu adalah merupakan ciri dasar budaya pada zaman masa dahulu kala. Gitu ya kan? Itu sebabnya kekhawatiran besar dari Joshua adalah jangan sampai ketika nanti Joshua berpisah dari mereka, hati mereka kembali kepada berhala. Ya kan? Kembali kepada berhala. Nah, sebabnya di akhir-akhir dari kehidupan Joshua, dia meminta agar bangsa itu berkomitmen. Dipanggilnya bangsa itu untuk kembali ke Sikem, mengingat janji Tuhan. Dia ingin mengatakan bahwa bukan berarti dia percaya diri ya. Dia ingin menyatakan bahwa
ketika engkau setia hingga pada masa akhir hidupmu, Tuhan akan terus memberkati engkau. Kehidupan Yosua layak dan pantas menjadi sebuah contoh. Ketika dari sejak masa mudanya dia hidup mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Dia hidup masa kecil dalam perbudakan. Masa remajanya dia dalam perjalanan di padang belantara itu. Bahkan hingga pada masa dewasanya dia menjadi seorang bagian dari 12 pengintai yang nyawanya pun menjadi taruhannya karena dia membawa kabar yang sebenar-benarnya. Berbeda dengan teman. Berbeda dari 10 yang mayoritas. Nyawanya terancam. Tapi dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu siapa Allahnya. Dan saya pikir itu adalah salah satu dasar Allah memilih dia menjadi seorang pemimpin, seorang yang rendah hati. Ya, bertahun-tahun lamanya hingga Allah mengatakan hambaku Joshua. Sebelumnya kan hambaku Musa dan abdi Musa. Betul. Joshua. Itu ya. Tapi itu tidak mengganggu pikirannya karena dia hanya fokus Tuhan yang akan kulayani. Kerendahan hatinya dalam memilih bagian tanah itu adalah bagian terakhir. Dan meskipun bagian yang terakhir dia memilih bagian yang terdekat. Ya kan? Yang terdekat dengan rumah Tuhan. Itulah sebabnya dari rentetan-rentetan ini kita bisa melihat bagaimana bisa Yosua tetap setia dan terberkati hingga pada masa akhir hidupnya. Dia ingin menunjukkan, mari hingga pada masa akhir hidup kita, kita tetap setia. Meskipun kita menghadapi banyak pergumulan dan tantangan. Meskipun kadang nyawa kita menjadi taruhannya. Nama baik kita menjadi taruhannya. Kita dikibuskan orang. Kita dijelek-jelekkan orang. Kita direncanakan untuk dicelakai. Tapi ketika kita mencondongkan hati kita kepada Tuhan, kita bekerja kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita melayani Dia dengan segenap hati kita, bekerja bukan seperti kepada manusia tapi seperti kepada Tuhan. Joshua membuktikan hingga pada masa akhir hidupnya, Tuhan tetap memberkati dia. Joshua ingin mengajak bangsa itu, mari tetap setia. Warisan-warisan iman itu dia telah nyatakan kepada bangsa itu. Mari, boleh dikatakan bukan untuk kesombongan, lihatlah saya. Hingga pada saat ini tetap setia kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Itu sebabnya dalam Joshua pasal 24 itu, di ayat hafalan kita, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Tetapi aku dan seisi rumahku. Ini ya, komitmen Joshua hingga pada masa tuanya, hingga dia menjelang akhir hidupnya, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dengan berbagai pergumulan, tantangan, dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam teman-teman yang berkhianat dan lain sebagainya. Tapi dia nyatakan bahwa ketika kita berada bersama dengan Tuhan, melayani tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menjaga, memberkati dan melindungi kita. Engkau akan diberkati. Dalam kitab Joshua, formula sukses itu dikatakan apa? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Takutlah akan Allah dan hiduplah seturut dengan kehendaknya. Itulah juga yang menjadi panggilan bagi kita. Bagi seluruh pemirsa AWR Borneo dan juga bagi kita. Panggilannya adalah, mari pilihlah pada hari ini kepada siapa kita akan menyembah. Kepada Allah Israel yang akan memberikan berkat dan kehidupan, atau kepada ilah-ilah dunia ini yang akan memberikan kutuk dan juga kematian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Demikianlah diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, kiranya dapat menguatkan iman dan kerohanian kita untuk hidup sama seperti Yosua. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, pendeta akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang mengasihi kami, Allah yang terus berjanji untuk memberkati, melindungi kami bila mana kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan kami.
Tolong kami Tuhan dan bantulah kami Bapa untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sama seperti Yosua hingga pada masa akhir hidupnya. Dia memilih dan keluarganya untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ini kiranya menjadi bagian kami Tuhan. Umat-umat Tuhan, biarlah kami memilih untuk tetap setia kepada Tuhan hingga pada masa akhir hidup kami. Berkati acara kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, jika Bapak Ibu merasa terberkati oleh diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini, saksikan terus siarannya di Pelajaran Sekolah Sahabat dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk kita dapat notifikasi berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.